Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sebuah materi, yaitu tentang pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Langsung saja, yaitu pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja sendiri merupakan aktivitas perlindungan karyawan secara menyeluruh. Sedangkan kesehatan kerja adalah upaya untuk menjaga agar karyawan tetap sehat selama bekerja. Selanjutnya itu tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, membuat karyawan merasa nyaman dengan dimilikinya prosedur kerja dan adanya peralatan kerja yang memadai. Yang kedua, memperlancar proses kerja dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang ketiga, agar karyawan tetap berhati-hati dalam bekerja karyawan. Dan yang keempat, mematuhi aturan dan rambu-rambu kerja perusahaan. Dan kelima, tidak mengganggu proses kerja dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang terakhir, yaitu menekan biaya dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja, maka kecelakaan kerja dapat diminimalkan. Selanjutnya itu risiko yang dihadapi. Yang pertama, unsur sengaja. Karyawan sengaja melakukan kesalahan di saat bekerja. Yang kedua, yaitu unsur ketidaksengajaan. Kejadian yang menimpa karyawan pada saat bekerja dilakukan secara tidak sengaja. Selanjutnya, yaitu secara umum risiko-risiko yang terjadi seperti 1. Cacat fisik karyawan. Yang kedua, cacat mental karyawan. Yang ketiga, cacat seumur hidup. Dan keempat, meninggal dunia akibat kecelakaan. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi semangat kerja. Yang pertama itu kelengkapan peralatan kerja, yang kedua kualitas peralatan kerja, dan yang ketiga kedisiplinan karyawan, dan keempat ketegasan pemimpin, kelima semangat kerja, keenam motivasi kerja. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja. Yang pertama cahaya, yang kedua kebisingan, yang ketiga aroma berbau, yang keempat layout ruangan atau tata letak ruangan. Selanjutnya itu larangan dan kewajiban untuk bekerja. Yang pertama, segala pekerjaan dalam bentuk peribudakan atau sejenisnya. Yang kedua, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian. Yang ketiga, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan lain-lain. Dan keempat, semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral. Selanjutnya itu cara mengurangi kecelakaan kerja. Yang pertama, buat aturan tentang keselamatan, artinya perusahaan harus membuat suatu peraturan tentang keselamatan kerja. Biasanya dalam bentuk buku yang diberi judul pedoman keselamatan kerja, baik kondisi untuk di darat, air maupun di udara. Pedoman ini disosialisasikan dan dibagikan kepada seluruh karyawan untuk dilaksanakan. Yang kedua, buatkan rambu-rambu yang mudah dibaca, artinya setelah adanya pedoman keselamatan kerja, pihak perusahaan juga harus memasang rambu-rambu di setiap sudut yang dianggap penting. Yang ketiga, sediakan alat pengaman kerja, artinya dalam bekerja sudah disediakan berbagai alat pengaman tergantung di mana lokasi bekerja. Misalnya penutup kepala berupa helm atau masker untuk penutup mulut, penutup telinga, kacamata, sepatu khusus kerja atau baju kerja. Peralatan keselamatan kerja ini harus digunakan pada tempat di mana karyawan bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang keempat itu selalu melakukan pemeliharaan alat secara terus-menerus, artinya peralatan keselamatan kerja harus suatu waktu secara terus-menerus harus dijaga dan dipelihara. Tujuan agar fungsi dari peralatan tersebut tetap terjaga kualitasnya. Apabila fungsi alat-alat peralatan kecelakaan kerja sudah dianggap tidak layak, maka sebaliknya jangan digunakan lagi
dan digantikan dengan peralatan yang baru. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.